lagi di Basa Basi dan masih spesial dalam rangka ulang tahun Trans TV. Transmedia terutama yang ke-14. Kita barengan sama host-host My Trip My Adventure. Tadi sebelum ikan aku bertanya ya kepada salah satu dari mereka, lebih adventure mana sih? Syuting My Trip My Adventure atau perjalanan pernikahan? Tapi nggak usah dijawab dulu. Biarkan orang itu merenungkan sehingga menemukan sebuah jawaban yang lebih pasti. Karena sekarang aku sebenarnya dari semua host, sebelum aku ajak ngobrol satu-satu, entah kenapa aku tertarik ke Densu. Wes. Ada apa gue? Berarti bener kan selama ini lu selalu cerita soal dia, memang lu ada hati sama dia? Tadi gue baru bilang sama Wendy di sebelum naik panggung, Densu ini mirip banget sama mantan gue, serius. Style-stylenya, gaya-gayanya, makanya gue berkesimpulan nih kayaknya orang perempuannya banyak nih kayaknya. Playboy dong berarti dong. Yes. Lakinya banyak sekarang. Teman lakinya. Teman lakinya. Tapi Karena gue mau saya nanya sudah deh. tidak mencari perempuan pacar. Oke. Istri. Nyari istri. Oh, nyari Udah nggak nyari istri nih, nyari ibu-ibu dia. Halo ibu-ibu. Tapi lo pernah di prospekin nggak sama Densu? Pernah nggak? Di bawah air sih Di waktu bawah itu. air pernah. Dalam hutan pernah. Oh coba, siapa tahu ada celah Akhirnya buat kita Nadine. nggak pernah jadian. Karena di bawah air tidak bisa komunikasi, Pak. Tuh. Kan pakai bahasa isyarat Pak bisa tuh. Kan ada papan tulis, Pak, Saya tulis. udah begini. Nyampainya lama. Saya udah begini. Ya tapi beneran lo pernah coba prospekin Nadine nggak? Sebenarnya perkenalan itu terjadi tahun 1901. Bapak jangan kelamaan. Lama Loh, banget. Udah lama. Anda mau dengar cerita Nggak saya? usah, singkat aja. Iya, tapi kan ini yang cerita anak muda, bukan kakek-kakek pejuang. Oh maaf. Ya atau tidak aja, pernah nggak lo prospekin Nadine sebenarnya? Ya. Sebenarnya prospek langsung tidak. Jadi itu sifatnya tidak direct dia. Oh, tapi kalau Nadine mau, Kalau Nadine mau mungkin saya Nggak mau. Gitu. mungkin. nggak mungkin menolak cewek secantik ini kan. Iyalah. Kalau ini Saya sih nggak- nggak apa-apa ya ditolak Kalau ya. ini saya udah pasti. Pasti. Iya. Pasti diambil jadi asisten rumah tangga. Tapi ini jujur ya, Ini paling terakhir nih ceritanya pilihan lo. enggak. Enggak lah. Enggak lah. Di antara semua laki ini masa gue pilih ber. Densu tatap mata saya, Iya, jujur. baik, baik. Karena selama ini orang tahu. Matanya mana? Ada nih mata saya gede banget. Oh, baik, baik. Ini. Densu itu kan kayaknya orangnya cuek, santai, easy going. Tapi hal apa yang bisa membuat seorang Densu menitikan air mata? Wah, dah. Ini dia deh. Mama, maaf ya. Asik. Itu jawabannya sebenarnya. Mama, jadi memang saya karena, ya maaf Pak. Yang kerinci dong. Oh kerinci. Kerinci itu apa sih? Kerinci sebenarnya gue enggak ngetesin. Tunggu, yang kerinci apa? Hah? Banjir. Oh basah Om, basah. Apa itu? Nih. Wah ada tulisan tuh. Meiske Sumargo. Always. Oh, Apa sih baca? Fight ya? I always fight continues for my son, even if no one wants to separate us. But God always protect our mohon maaf love. sebelumnya mama saya ini kan, honestly mama saya itu hanya lulusan SD. Pak. Tapi perjuangan dia untuk seorang anak itu lebih besar daripada pendidikannya. Wah, gue harus bilang bahasa Inggrisnya memang grammarnya tidak bagus, Pak. Tapi itu bukan big deal buat saya. Just a mom with a big heart. Jadi bagaimana saya belajar kehidupan dari mama saya? Well, I have to say, cinta pertama laki-laki itu adalah ibunya. Dan cinta pertama dari seorang wanita adalah bapaknya. Saya nggak punya bapak. Dan saya mencintai ibu saya seperti istri saya. Well, mungkin kita nggak deket karena we're separate sangat jauh banget. Tapi apa yang dia berikan dalam hidup dia untuk saya, itu kayak dia mewariskan mungkin bukan materi, tapi legacy. The philosophy of life. Hal yang paling saya ingat dari omongan dia bahwa hidup itu harus punya tujuan ya. Pada saat saya merasa bahwa saya lahir kok nggak seperti yang lain gitu, nggak mendapat kesempatan seperti yang lain. Tapi dia bilang bahwa life is ada purpose. Cari purpose kamu, cari jati diri kamu, seperti apa kamu dibentuk dan Tuhan menciptakan kamu untuk apa. Well, kamu mempergunakan itu baik atau tidak, it depends on you. Dari situ kamu akan tahu bahwa kamu orang baik atau tidak. Tapi jujur ya, pas Denny ngomong, gue jujur nih agak sedih gitu. Karena gue nggak ngerti dia ngomong apa sebenarnya. Jadi ceritanya begini. Bapak itu udah bagus banget, udah dia hafalin dari 3 jam yang lalu itu kata-kata udah dia siap. Gak mulai depan cermin terus loh Bapak. Bapak pernah masuk di telinga Bapak? Tapi enggak. Karena aku percaya ya, di balik seseorang yang terlihat sangat kuat, terlihat sangat cuek, itu biasa ada sesuatu yang lembut sebenarnya.
Ini ada lagi status dari mamanya Denny. Ini adalah jagoan satu-satunya saya yang saya Palsu kayaknya tuh sangat Instagramnya. perjuangkan sampai akhir hidup saya. Aduh. Iya itulah begitu. Udahlah jangan. Begini. Nggak, tapi gini, ditinggal ayah dari kecil itu tidak mudah. Pun aku ngalamin perceraian orang tuaku itu tidak mudah. Kita senasib. Tapi kita tidak jodoh loh, saya sudah menikah, maaf. Jodoh saya di mana? Pasti tidak mudah untuk seorang Densu 35 tahun menjalani hidup ini. Sampai di titik mana akhirnya kamu bisa menerima bahwa even though punya orang tua tunggal, tapi itu adalah sebuah blessing yang luar biasa. Oh, saya Butuh baru berapa lama menyadari. kamu bisa menerima? Wah cukup lama, saya anak yang keras kepala sih sebenarnya basicnya bandel ya. Cukup lama banget saya baru menyadari bahwa it's just a bliss. Saya mulai menghitung karunia dalam hidup saya mungkin sekitar usia 28. Tapi itu nggak langsung. Dan saya sampai di titik benar-benar saya akhirnya sadar bahwa hidup nggak bisa jalan kayak gini terus. Hidup harus punya tujuan dan level hidup itu harus terus meningkat. Well, saya akhirnya merubah semua konsep berpikir saya tentang laki-laki, Pak. Sebenarnya saat itu. Ini luar biasa loh. Lu lagi ngomong masalah ibu, yang 4 gegara saya. 4 makan. Memang mereka saya bawa untuk makan. Iya. Maafkan anak-anak saya. Iya, saya maafkan anak-anak. Nah, kan acara basa-basi bisa Iya, ada benar, anak-anak benar. ya kan. Iya. Enggak, tapi tadi ada satu hal yang menarik ya dari Denso, dia merubah konsepnya soal laki-laki. Iya. Berarti sampai sebelum kamu umur 28, kamu memiliki konsep yang buruk tentang laki-laki. Sebenarnya mungkin based on dari experience, pengalaman dan ngerasa ketidakcukupan dan segala sesuatu yang bersifat negatif. Saya selalu berpikir bahwa laki-laki hebat adalah laki-laki yang ganteng, laki-laki yang bisa menaklukkan hati wanita manapun dan whatsoever itu dalam tanda kutip masa kini gitu loh. Tapi akhirnya saya percaya bahwa laki-laki terhebat di dunia adalah laki-laki yang bisa mempertahankan istrinya, menikah untuk sekali dan mati untuk bersama-sama. Hanya itu aja. Well, saya belum bisa kayak gitu. Saya belajar untuk begitu. Enggak. I'm not talking to anyone. I'm talking about myself. Yes, I know. Dan itu adalah filosofi hidup saya. Saya adalah orang yang sangat tegas dengan kehidupan saya. Well, orang mau ngelihat saya dengan sisi negatif pun, for me is fine. Nggak apa-apa. Karena mereka punya alasan sendiri. Dan buat saya tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi saya melihat bahwa saya berdoa semoga suatu hari nanti saya bisa ada laki-laki yang kayak gitu. Karena buat saya pribadi, I want to be that kind of man. Saya mau jadi laki-laki seperti itu. Tetap manly, tetap whatsoever itu dengan laki-lakinya, but respect with istri saya. Dengan keluarganya. Faithful. Nah, kalau teman-temannya sendiri nih ngeliat Densu sebenarnya sosok seperti apa? Pernah nggak sih ngeliat Densu yang seperti ini? Pernah nggak sih kalian berbicara sedalam Ini ini? gue ditelanjangin loh. Ini apa? Ini acara apa sebenarnya? Basa-basi. Basa-basi. Nggak mungkin kita nelanjangin lu, mama pada demen tadi. Halo mama. Karena kita mau melihat dari sisi-sisi kalian yang lain. Kalian yang terlihat kalau di tayangan kayaknya orang yang bebas, nggak mau diatur. Karena ada pandangan ibu-ibu di sini, seseorang yang suka adventure itu orang yang takut berkomitmen katanya. Bener sih sebenarnya. Apakah itu betul? Bener. Enggak juga. Enggak Mungkin juga. Densu aja kali. Bener sih. Ayo ngomong. Enggak, Tapi sekarang emang iya sih, emang benar sih waktu tiap kali trip sama dia berdua misalnya. Kadang-kadang ada momen yang lagi seru, terus kadang ada momen pas dia tuh emang kayak bicaraan kayak tadi gitu yang benar. Jadi saya dua kepribadian sebenarnya. Sebelah sini bijaksana, sebelah sini gila pak. Gitu. Tapi pas dia ngomong yang serius kayak gitu, bahwa ya menurut aku Denny itu adalah pria yang emang kuat. tangguh. Dan saya juga belajar banyak juga. Enggak ya? Jangan sekarang dong. Jangan ya. Tapi saya juga belajar banyak juga sih sama soal dia. Dulu kita ketemu dari waktu basket itu kita juga sebenarnya udah pernah ketemu terus udah cukup lama. Terus waktu kita pernah ketemu di fashion juga tapi tidak sedalam ini. Setelah kita trip bareng memang lebih sering bareng dalam syuting kan. Jadi bisa lebih tahu memang dia orang yang
ya seperti ini, Tapi memberi emang semangat. tiap orang tuh kita punya karakter yang berbeda-beda sih. Itu makanya kita bisa jadi saling ngisi di My Trip My Adventure sih. Oke, mereka berlima punya karakter yang berbeda-beda. Kita sudah melihat sisi lain dari seorang Denny Sumargo. Bagaimana dengan sisi lain dari keempat bintang tamu yang lain? Nanti kita bakal cari Toyo Wendy ya. Ini giliran gua sekarang. Yes. Thank you, bro. It knows everywhere. Ask me what you want.